Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya saya masih diberikan nikmat sehat sehingga saya dapat membuat video pada sore hari ini. Hormat saya ucapkan kepada Bapak dosen pembimbing saya, Bapak Zainul Arifin MPD. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UTS Etika Profesi. Dan di dalam video ini saya akan membahas tentang contoh etika profesi di bidang teknik informatika. Di sini saya mengambil dua contoh etika profesi di bidang teknik informatika. Yang pertama, penjualan online, dan yang kedua, hacker dan cracker. Penjualan online adalah transaksi di pasar online harus mempunyai peraturan yang harus ditaati pemakainya dalam dunia maya. Di sini dijelaskan bahwa penjualan online memiliki peraturan yang harus ditaati. Pembahasan secara rinci tentang penjualan online, yaitu transaksi di pasar online harus mempunyai peraturan yang harus ditaati pemakainya dalam dunia maya. Semua user pemakai yang menjalankan bisnis dan memakai fasilitas IT dengan penuh tanggung jawab atas apa yang dilakukannya dalam dunia IT. Dengan demikian, kita dapat menikmati kecanggihan dunia IT dengan aman. Jika suatu perusahaan penjualan online tidak memenuhi etika-etika profesi, maka akan ada banyak masalah yang akan terjadi dan dapat merugikan baik bagi penjual ataupun pelanggannya. Misalnya seperti penipuan penjualan, di mana informasi yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi barang yang dijual, atau penipuan dalam transaksi. Seperti pelanggan sudah membayar sejumlah harga yang diberikan penjual, namun pihak penjual tidak mengirim barang yang merupakan hak dari pembeli. Di sini dijelaskan bahwa penjualan online memiliki peraturan-peraturan yang harus ditaati agar tidak terjadi penipuan, baik penipuan dalam penjualan maupun dalam transaksi. Yang kedua, contoh etika profesi di bidang teknik informatika, hacker dan cracker. Hacker sejati akan selalu bertindak berlandaskan kode etik dan aturan main, sedangkan cracker tidak mempunyai kode etik ataupun aturan main karena cracker sifatnya merusak. Di sini seringkali kita keliru dalam mengartikan hacker. Kita sering mengartikan hacker bahwa hacker itu adalah penjahat dalam teknologi. Akan tetapi hacker akan selalu bertindak berlandasan sesuai kode etik, dan yang sifatnya merusak atau berbuat jahat itu dinamakan cracker, karena cracker tidak memiliki kode etik ataupun aturan mainnya, karena cracker itu bersifat merusak. Penjelasan secara rinci tentang hacker dan cracker. Yang pertama, saya akan membahas tentang hacker. Hacker adalah seseorang yang tertarik dan menyusup ke dalam sistem komputer dan jaringan untuk maksud mencari celah untuk kemudian memperbaiki celah yang ada agar tidak dimasuki cracker. Jika hacker menemukan lubang keamanan pada sebuah sistem, maka dia akan memberitahukannya kepada administrator. Hacker membuat teknologi internet semakin maju karena hacker menggunakan keahliannya dalam hal komputer untuk melihat
menemukan dan memperbaiki kelemahan sistem keamanan dalam sebuah sistem komputer ataupun dalam sebuah software. Membuat gairah bekerja seseorang administrator kembali hidup karena hacker membantu administrator untuk memperkuat jaringan mereka. Berarti sifat hacker adalah melindungi dari cracker. Aturan main hacker, ada 10 aturan main hacker. Yang pertama adalah hormati pengetahuan dan kebebasan informasi di atas segalanya. Yang kedua, memberitahukan sistem administrator jika ditemukan celah keamanan yang bisa dipakai penyusup untuk masuk dalam sistem komputer jaringan. Yang ketiga, tidak mengambil keuntungan yang tidak fair. Yang keempat, tidak mendistribusikan dan mengumpulkan software bajakan. Yang kelima, mengetahui kemampuan sendiri dan menghindari resiko yang bodoh. Yang keenam, memberitahukan dan mengerjakan secara terbuka dan gratis informasi yang didapatkannya. Yang ketujuh, tidak pernah melakukan hacking dengan tujuan mencari uang. Yang kedelapan, menutup akses kepada seseorang akan melakukan pengerusakan. Yang ke-9, tidak pernah secara sengaja menghapus dan merusak file di komputer yang dihack. Yang ke-10, hormati mesin yang dihack dan memperlakukan dia seperti mesin sendiri. Pembahasan kedua adalah yang kedua adalah cracker. Cracker bersifat merusak dan melumpuhkan keseluruhan sistem komputer sehingga data-data pengguna jaringan rusak, hilang ataupun berubah. Cracker menyusup ke dalam sistem komputer dengan tujuan dan niat yang tidak baik untuk melakukan cracking. Sebutan untuk mereka yang masuk ke sistem orang lain, dan cracker lebih bersifat destruktif. Biasanya di jaringan komputer secara sengaja melawan keamanan komputer, mendevice, merubah halaman muka web milik orang lain, bahkan hingga mendelete data orang lain, mencuri data, dan umumnya melakukan cracking untuk keuntungan sendiri, maksud jahat, atau karena sebab lainnya, karena ada tantangan. Beberapa proses pembobolan dilakukan untuk menunjukkan kelemahan keamanan sistem. Dan sifat cracker adalah merusak. Cara main cracker: seseorang yang mencoba masuk ke dalam suatu jaringan secara paksa dengan tujuan mengambil keuntungan, merusak, dan sebagainya. Yang kedua, seseorang yang menghilangkan copy protector. Yang ketiga, seseorang yang melakukan kegiatan crack. Baiklah, cuma ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih untuk yang menonton.